つべこべ言うな。ほら、見ろよきね。これなんか可愛い。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, malam. Kembali lagi di Borju Film. Yap, saya akan membahas episode ketiga. Ya, dimulai dari si Dewayato mulung baju. Nah, Dewayato ini memberikan makan kepada si harta sucinya ya untuk makan asin ya. Nah, cuman dia nggak nerima kan karena itu udah mengambil baju di jalan, terus disuruh makan asin gitu kan. Nah, akhirnya dia menelepon si Hiyori untuk minta makan di restoran. Nah, di sini harus kita pahami ya, Dewayato ini memperlihatkan jadi dirinya. Nah, kenapa? Karena menurut dia orang yang tidak memperhatikan mungkin akan nggak lihat, tapi orang kalau terlalu sibuk dia pasti akan memperhatikan hal sekecil apapun itu ya. Hingga akhirnya si wanita itu bisa melihat Dewayato dan harta sucinya. Nah, setelah makan Dewayato tiba-tiba dapat telepon atau dapat panggilan, langsung saja dia berangkat. Namun sayang ya si Hiyori malah ke bawah hingga akhirnya dia jatuh langsung ke bawah. Ya, masa jatuh ke atas. Oke, nah di sini si Dewayato ini jatuhnya itu di kuil. Nah, di sini Hiyori sangat terkejut. Jangan-jangan, yaps, dia langsung ketemu dengan dewa pembelajar. Oh, dewa, kan beda ya. Nah, di sini ada hal yang lucu ya. Kenapa? Karena si Hiyori ini dan si harta sucinya malah menyembah dewa yang bener-bener real dewa gitu kan. Sedangkan si Dewa Yato itu dibanding-bandingkan juga beda banget sama si Dewa Yato. Nah, di sini juga mereka dikenakan dengan harta sucinya si dewa. Itu kan banyak banget, ada 4, tambah lagi nanti 5 ya. Oh, pokoknya di sini juga sempat ya si dewa pembelajar ini ngatain, kamu tuh gak boleh kasih harta suci ya, intinya kamu gak boleh sujud di hadapan saya. Kenapa? Karena kamu kan punya majikan, gak baik itu buat majikannya, nanti akan malu gitu kan. Meskipun gitu kan tetap bijak gitu kan si dewa ini. Nah, dia itu sangat kaget. Kenapa? Karena dia itu melihat harta sucinya yang episode pertama ya, ternyata dia langsung ke si dewa pembelajar, diajakin ke sana. Nah, ternyata si Dewa Yato ini dapat job dari si dewa pembelajar untuk menghancurkan siluman. Di sini menjelaskan ada yang suka bunuh diri di rel kereta ini. Kenapa? Karena suka dibujuk sama siluman-siluman gitu kan, hingga akhirnya dia mati lah karena bunuh diri itu tersebut. Nah, tugas Dewa Yato untuk mengalahkan siluman tersebut supaya tidak ada lagi yang mati bunuh diri. Nah, tapi di sini si Dewa Yato itu ya udahlah, yang mati mah biar aja mati. Nah, padahal itu mempunyai arti terselubung gitu kan. Sebenarnya sih si Dewa Yato ini nggak sengklek-sengklek amat ya. Dia itu sebenarnya ya punya apa ya, kayak semacam prinsip sendiri gitu ya. Nah, padahal si Hiyori ini nekat ya untuk mengalahkan satu, tapi ternyata banyak banget musuhnya di sini tuh pada muncul. Hiyori juga hampir kelabakan. Setelah si Hiyori ini sok jago ya untuk mencari itu, hampir dia ingin mati juga, padahal itu arwah ya, padahal ya. Akhirnya si dewa itu langsung bergerak dan langsung menyelamatkan si Hiyori. Nah, di sini kan kaget si Hiyori, kok mau kan? Nah, enggak, ternyata emang dia punya prinsip, kata saya juga yang tadi. Nah, di sini dia karena si Yukine ini atau hara sucinya itu sedang apa yang pertama. Nah, di sini dicoba untuk ayo coba dulu aja. Nah, ini berburu dengan waktu ya. Hingga akhirnya apa yang terjadi dan apakah dia berhasil mengalahkan musuhnya silumannya, langsung saja dibelah. Ini luar biasa ya, serangan dahsyat itu. Motong semua bagian-bagian yang ada di bumi itu kan, bukan langsung kesabet semua. Saking dahsyatnya kekuatan Yukine. Hingga akhirnya semua terselamatkan. Nah, si Mayu ini ya yang mengantar si Dewa Yato merasa senang, ternyata nggak gini-gini juga kan, si nggak sampah-sampah banget si Dewa Yato. Dia akhirnya mau gitu. Padahal si Dewa Yato itu nggak mau memperlihatkan kelemahannya, bahwa sebenarnya harta suci itu manusia, jadi nggak mau dia melihatkan orang yang bunuh diri gitu kan di hadapan mereka, karena setidaknya mereka juga sangat ingin hidup kembali, jadi jangan menyia-nyiakan hidup gitu kata si Dewa Yato ya. Nah, si Hiyori ini ternyata langsung terharu dengan omongan-omongan si Dewa Yato. Namun ya seperti itulah. Nah, di sini kita kelihatan ya gimana si Yukina ini sebenarnya benar-benar punya
hal-hal negatif terhadap si Hiyori. Nanti kita bahas di episode berikutnya. Siapakah dia? Oke, Boju Film, simak cuplikan dari episode keempat. Kenapa dia udah bergerak? Yo, inilah beberapa penggalan tentang episode keempat ya. Dimulai dengan Dewa Yato yang dikelilingi oleh wanita arak dan dia sangat hebat sekali dengan dunianya saat itu juga kan, banyak banget ya. Namun apakah ini nyata dan ternyata ini hanya mimpi belaka ya. Mimpi ini dibangunkan oleh tendangan si Yukine yang membuat Dewa Yato terguling-guling hingga dia kena batu. Langsung di pagi harinya saja, Hiyori tiba-tiba datang kembali dan memberikan makan kepada si Dewa Yato. Di sini dia cerita ya, dia itu ngimpi indah tapi malah dibangunin sama si Yukine gitu kan. Nah, akhirnya ada cekcok sedikit lah antara mereka sendiri. Di sini si Dewa Yato malah membeli gentong ya, gentong ajaib. Nah, di sini tuh aneh ya di film ini, meskipun dewa tapi mereka juga percaya sama dukun. Ternyata si Dewa Yato ini peruntungannya jelek banget hingga sering ditipu oleh dukun-dukun tersebut hingga akhirnya mereka geram ya tuh, malah dihancurin sama si Hiyori. Nah di sini juga si Hiyori memberikan jangan gitu kan, kamu tuh nggak boleh kayak gini-gini banget gitu kan, kamu itu punya anak buah loh, biar kamu tuh disegani oleh anak buahmu sendiri gitu, harus berubah sikapnya, jangan konyol. Nah, hingga akhirnya si Dewa tuh ngajak ke si Kofuko. Nah, di sini kan ada adegan ya di mana si Yori itu tercengang banget ya. Oh, apalagi si Kofuko ini mengaku pacarnya kan. Nah, sangat kaget banget gitu kan. Padahal si Dewa Yato ini sebenarnya bercanda ya. Meskipun si Kopuko ini ngasih duit juga ke si Dewa Yato, kan udah negatif aja tuh berdua. Nah, ini adegan yang pertama ya, tendangan maut. Nah, gitu. Ini adalah pacarnya si Kopuko atau suami istri sebenarnya. Kopuko ini juga seorang dewi ya, nanti kita bahas juga ada nih. Di sini si Dewa Yato tuh ngingetin, hati-hati loh. Si cowok ini suka banget sama anak kecil, bukan berarti dia cabul ya. Bukan, karena si emang dia tuh lihat suka banget anak kecil, tapi kalau anak kecilnya udah diliatin, udah kenyang, dia udah nggak diapa-apain, dia jangan negatif gitu. Si Hiyori juga khawatir kan, takut si Yukine diapa-apain juga. Nah di sini si Kopuko ini bener-bener konyol banget lakuannya ya. Dia nanya-nanyain, kamu tuh siapanya si Yato sih? Oh, oh ya karena polos ya, masih anak SMP ya, ya udah. Emang sableng tuh cowok cewek-cewek di sana ya, di sini ya, lu parah. Nah, si Kopuko ini ngingetin loh, hati-hati ya, si Dewa Yato ini ternyata sejarahnya kelam banget coy. Tapi ya karena mereka juga belum paham maksudnya apa, jadi mereka penuh dengan tanda tanya hingga akhirnya si Dewa Yato dapat telepon. Dapat telepon dari siapa? Dari pelanggannya sendiri. Nah ini dia tuh turun langsung jatuh ke lantai karena si penelpon ini mau bunuh diri gitu kan. Nah dia nanya, kenapa kamu kayak gini? Nah, apakah ada masalah? Hingga akhirnya si Dewa tuh ngasih ngasih surat ini ya, ngasih apa tuh namanya, tanda pengenal. Nah, semua pokoknya di sini tuh lantai itu kayak jauh banget. Kenapa? Karena saling ditanggapi sama si yang mau bunuh dirinya tersebut lah. Anggap aja si Asep lah yang mau bunuh dirinya gitu kan. Nah si Asep ini bercerita, eh kenapa kamu kayak gini? Dan ini bener-bener diceritain sama si Asep sedang turun. Nah, di sini dia juga nemuin cewek, cewek cantik ya SMA, meskipun mukanya padahal bukan muka dia ya. Kenapa? Karena nanti ada kejutan lah, ada kejutan banget. Jadi mukanya itu di mukanya si Yori gitu kan. Jadi diceritain lah ya, awal mulanya dia nemuin cewek, ya anak SMA. Terus dia itu kayak kesepian banget. Akhirnya si Asep ini ngajakin, ya udah yuk, kamu kemana? Kan lumayan nih anak SMA gitu loh. Nah hingga akhirnya uh, si Asep ini benar-benar ngajak si cewek itu untuk datang ke apartemennya, ngajakin jalan-jalan, ngajakin main. Nah pas udah beberapa kali jalan, nah ternyata si Asep ini malah mendapatkan beberapa hal gitu kan, udah diajakin ke taman bermainan ya bermain, hingga akhirnya pas di sini nih mulailah kejadian-kejadian
terselubung, dimana ketika dia selesai menonton itu pasti ada aja yang membuat apa ya, yang membuat hal-hal yang negatif tuh, dari kecelakaan, banyak longsor, nah terus hingga perusahaannya pun ikut hancur ya setelah jalan dengan dia, mana tabungannya habis belanja, pokoknya kacau lah, banyak banget bencana, padahal dia itu tulus banget cintanya gitu kan, hingga akhirnya dia tuh terjerat dengan hal-hal yang negatif gitu, pasti dikasih fotonya, nah ini dia ya. Dia itu adalah dewa dewa kesialan gitu kan, makanya ketika tadi fotonya diganti itu ya supaya tidak spoiler juga ya, jadi si Asep ini berhubungan dengan si dewa kesialan, kayak dia sial terus, nah akhirnya dia punya usul si Dewa Yato, ya udah kita putus aja ikatannya. Nah di sini si Yukine itu sangat takut ya, putus ikatan maksudnya gimana tuh kan. Di sini drama dulu, si Asep gak nerima karena dia tuh bener-bener sayang banget sama si Kopuko ini ya, dia nggak mau rela meninggalkan, tapi kalau kayak gitu nggak bisa karena kamu harus maju, karena sekali lagi ya si Dewayato ini nggak mau ada orang yang bunuh diri atau menyanyiakan umurnya, maka dari itu dia memutuskan untuk menyadarkan si Asep, ayo kita bunuh. Nah di sini indah banget ya, sehingga pas kata-kata terakhirnya sebelum diputusin ikatannya, dia mencintai Kopuko itu dengan tulus dan ikhlas. Akhirnya mereka datang ke sana ya, ke dewa kesialan. Inilah alasannya kenapa dia tidak mau, karena emang nggak boleh diajakin ya, karena kamu diajakin juga bahaya ya, nanti akan memberikan kesialan pada orang lain. Ya udah di situ aja mainnya gitu kan, seperti itu. Dan di sini juga banyak yang takjub ya, kenapa? Karena si Yukeni ini bisa meskipun masih beberapa apa ya hari dijadiin harta suci, tapi dia udah bisa menebas ikatan. Nah si Hiyori ini juga malah penasaran, emang sejarah dia apa, ternyata si Dewa Yato ini dewanya bencana alias dewa perang ya, dia tuh ngebunuh manusia, ngebunuh harta suci, pokoknya apapun yang diminta pada zaman itu sama si Dewa Yato langsung ya. Karena apa? Karena si Dewa Yato itu nggak terkena ya, tidak terkenal, jadi sehingga ada orang yang meminta di universe itu, pasti akan si Dewa Yato hajar, akan si Dewa Yato kabulkan gitu loh. Nah di sini langsung ditanyain kan, eh kenapa, kan penasaran si Hodi juga, ya pokoknya kalau ada apa-apa kamu nggak usah kemana-mana, langsung aja ke sini. Nah si Yukine disamperin sama si ini tuh siapa, ini tuh adalah si Nora, nanti akan dijelasin ya kenapa dia panggilannya Nora, padahal namanya juga banyak banget di sini ya. Di sini juga banyak yang beranggapan negatif, jangan-jangan ini cewek apa lagi nih ya, karena emang si Dewa Yato ini penuh teka-teki dengan cewek gitu kan.